Tim mana, negara mana yang menurut lu masih di atas Italia saat ini? Yang masih di atas Italia, kualitasnya ya? Ya, karena ini akan berhubungan dengan yang nonton, pendukung Italia akan yakin nggak mereka akan lolos. Halo guys, kembali di T10 TV. Kali ini gue akan membahas mengenai Italia yang tampaknya terancam gagal ke Piala Dunia 2022. Aduh, semoga enggak. Dan kenapa Italia bisa begitu? Nah, ini gue bersama dengan salah satu pengamat sepak bola yang juga fans dari AC Milan dan juga tentu mengikuti Serie A Liga Italia. Halo Wit, apa kabar Wit? Baik, Tio. Aduh. Apa kabar juga? Sehat mudah-mudahan. Sehat. Wait, ini seperti kita bahas ya sebelum beberapa hari kemarin ya kita bahas sebelum pertandingan. Mungkin Italia gagal. Bener gagal. Nah, setelah juara Eropa, kenapa Italia endem ya, Wit? Menurut lo seperti apa? Iya, ini gua seharian nih dari tadi dini hari sampai sekarang mikirin ya, Tio. Apa ya alasannya ya? Ayo mungkin gue bisa kemukakan 4 nih alasannya menurut gua nih kenapa Italia bisa sampai gagal lolos langsung ya. Yang pertama trauma. Udah jelas nih trauma. Piala Dunia sekarang jadi trauma buat Italia nih. Soalnya 2010 4 tahun habis mereka juara, mereka langsung tersingkir fase grup. 2014 gitu lagi. 2018 malah nggak lolos. Nah sekarang dia kegagalan 3 edisi terakhir Piala Dunia itu kayaknya membebani banget sama Italia. Kayak ada mental block gitu loh. Kalau mereka udah bicara Piala Dunia sekarang. Ini sebetulnya sangat disayangkan ya sebetulnya karena Italia adalah salah satu tim tradisional di Piala Dunia. Harusnya mereka tidak pernah mendapatkan kesulitan di kualifikasi. Kemudian yang kedua, mungkin hangover dari Euro 2020 sih kalau gue bilang. Iya. Tapi itu nggak kebetulan loh, juaranya bagus loh mainnya. Iya, betul. Itu makanya yang gue bilang hangover. Kenapa begitu? Karena sebelum Euro, Italia itu 3 kali menang di kualifikasi Piala Dunia ini. 3 kali menang berturut-turut. Artinya start mereka sebetulnya udah bagus. Dan 3 partai pertama itu adalah bagian dari persiapan mereka menuju Euro. Tim itu kayaknya memang disiapkan untuk meledak di Euro. Mencapai performa terbaik mereka di Euro. Dan kita bisa lihat di Euro penampilannya kayaknya tim manapun bisa dikalahkan sama Italia waktu itu ya. Setuju. Bahkan kalau misalnya Brazil ada di situ, Argentina ada di situ, jangan-jangan juga bisa kalah lawan Italia kalau mainnya kayak begitu ya. Nah kayaknya compact defense, main transisinya bagus. Betul. Nah kayaknya puncak penampilannya itu di situ. Dan ada kemungkinan setelah final lawan Inggris tanggal 11 Juli itu ya udah jenuh ini pemain-pemain Italianya dan udah mulai ya kalau kita bilang mabuk kemenangan bisa juga mabuk kemenangan gitu. Karena segera setelah itu pemain-pemainnya kebetulan juga tidak punya waktu istirahat lagi setelah Juli itu kan di bulan Agustus, pertengahan Agustus lah. Pemain-pemain ini udah harus bergabung dengan klub untuk pramusim gitu ya. Kemudian di akhir Agustus sudah mulai kompetisi domestik. Kemudian di September, Oktober, November udah main juga di kualifikasi Piala Dunia. Dan itu langsung kelihatan kok. Waktu habis dari partai pertama setelah Euro, Italia langsung gagal mengalahkan Bulgaria di partai kualifikasi Piala Dunia. 1-1 ya? 1-1. Kemudian menghadapi Swiss beberapa hari kemudian juga 0-0. Swiss itu kan lawan yang dikalahkan Italia 3-0 di Euro 2020. Betul. Di grup. Di fase grup ya. Padahal timnya sama, performa juga lagi bagusnya Italia, tapi kok nggak bisa ngalahin Swiss gitu. Ya itu kalau gue bilang sih puncak penampilannya Italia untuk saat kemarin itu ya memang Euro, dan setelah Euro memang mereka udah jenuh, udah tekanan fisik dan mentalnya udah sangat terasa gitu kepada para pemain dan akhirnya tidak bisa tampil seperti waktu Euro kemarin, apalagi ditambah dengan kombinasi pemain-pemain cedera. Kemarin juga waktu lawan Irlandia Utara kan Marco Verratti nggak main, Chiellini nggak main, dan kita tahu Spinazzola andalan lu ya. Yoi. Dan Lorenzo Pellegrini jangan lupa lu.
Lorenzo Pellegrini itu, juga. Itu bisa dikatakan salah satu pemain kreatif kan sebetulnya. Iya betul, dan mungkin Nicolo Zaniolo juga barangkali bisa memberikan sesuatu opsi yang beda kemarin waktu lawan Irlandia Utara ya. Memang ya, pemain Roma semua tuh yang lu sebutin. Zaniolo, Pellegrini, Spinazzola emang nggak main, Italia kacau emang kalau ada. Kemudian alasan ketiga ya pastilah Jorginho lah kalau menurut gua. Ya gara-gara Jorginho gagal penalti di waktu melawan Swiss. Dua kali ya? Dua kali. Dan barangkali juga udah terlihat di Euro sih waktu dia gagal di final ya. Kelihatan banget memang kepercayaan diri Jorginho setelah itu jadi buyar gitu kayaknya sih. Kita lihat waktu lawan Swiss deh terakhir sebelum lawan Irlandia Utara. Cara ngambil penaltinya kan beda. Jadi rubah. Udah nggak pakai penalti jingkat lagi, artinya dia udah nggak percaya diri lagi gitu loh. Dengan cara dia ngambil penalti dia sendiri, gue yakin nggak percaya diri itu akan jadi gol gitu. Dan akhirnya bener ke atas. Cuman memang sayangnya ya penyesalan selalu datang terlambat sih. Kalau misalnya Italia mungkin bisa membaca situasi Jorginho, mungkin mereka tidak akan memaksa Jorginho mengambil penalti waktu itu, mungkin pemain lain gitu ya. Tapi memang selama ini sih sebelum final Euro memang Jorginho adalah eksekutor penalti terbaik dari Italia. Jadi mungkin ya wajar lah kalau misalnya Italia masih berharap Jorginho bisa mengakhiri tren buruknya waktu kemarin melawan Swiss. Tapi dari cara dia mengambil penalti itu gue udah lihat ini nggak pede nih, ini nggak pede, udah nggak pede dengan caranya sendiri gitu, mengubah cara dia. Dan akhirnya memang sekarang begitu Italia gagal lolos langsung udah pasti tudingan ke Jorginho salah satunya ya, karena kalau kemarin penalti itu masuk udah nggak perlu menang lagi kan, bahkan kalah pun akan lolos Italia. Dan Ballon d'Or pun jadi terancam, orang-orang yang mendukung dia untuk Ballon d'Or akhirnya enggak kan sekarang jadi begitu. Iya betul. Kemudian yang terakhir, alasan terakhir barangkali lini depan, penyerang tengah dari Italia. Ya, nggak ada Immobile ya? Nggak ada Immobile, dan kalaupun ada Immobile gue juga melihat ada tanda-tanda Italia sekarang striker tengahnya itu penyerang utamanya itu udah nggak tajam lagi. Karena di Euro 2 pertandingan pertama doang loh nyetak gol Immobile. Setelah itu di tengah semua paling winger semua yang nyetak gol, atau bahkan back gelandang, back bahkan si Bonucci ya yang di final mencetak gol untuk Italia. Dan itu berlanjut sampai ke setelah Euro waktu lawan Bulgaria, Swiss. Memang pernah ada waktu Italia menang gede lawan Lituania 5-0. Itu striker mereka cetak gol, Moiskin dan Giacomo Raspadori. Tapi lawannya kan Lituania. Iya. Berapa tingkat ada di bawah Italia, wajar gitu loh kalau. Tapi begitu lawannya kualitasnya meningkat sedikit, ya balik lagi tuh. Kita lihat waktu lawan di UEFA Nations League lawan Spanyol, lawan Belgia bukan striker, kalah dari Spanyol, lawan Belgia menang tapi juga bukan striker yang nyetak gol. Dan kemarin waktu lawan Swiss juga lagi-lagi back gitu ya nyetak gol ke gawang Swiss ya Di Lorenzo. Dan puncaknya ya waktu lawan Irlandia Utara itu udah ada peluang sebetulnya 6 shot on target tapi tidak ada yang bisa berbuah gol. Nah itu kalau menurut gua sih 4 alasan kenapa Italia bisa gagal lolos langsung ya. Oke, 4 alasan tapi lu hanya nyebut Roberto Mancini ya? Apakah Mancio juga ada salah atau enggak menurut lo? Ya mungkin Mancini salahnya bagaimana dia menyikapi ini sih, kondisi perkembangan timnya barangkali ya. Dari yang tadi gue bilang mungkin kondisi fisik dan mental pemain Italia yang setelah Euro agak hangover itu mungkin dia harus bisa ngebaca lebih baik. Kemudian yang tadi yang pemilihan Jorginho sebagai eksekutor penalti juga mungkin bisa lebih baik gitu. Tapi kalau dari segi kesulitan tim, kemudian potensi dari tim ini rasanya Mancini sih masih bisa dikasih kesempatan lah. Kesuksesan di Euro itu luar biasa kalau menurut gua sih. Juara Euro dengan kondisi pemain yang baru aja gagal lolos ke Piala Dunia, ini artinya dia bisa membangkitkan mental tim, bisa menyatukan tim, bisa menemukan pemain-pemain yang tepat untuk strateginya gitu. Nah mudah-mudahan sih kesalahan-kesalahan dari Mancini itu bisa ditebus nanti menjelang playoff, karena playoff itu kan masih di bulan Maret ya. Masih mungkin sekitar ada 4 bulan menuju ke sana, dan mudah-mudahan sih Italia dengan
Sekarang pemain-pemain mereka bisa fokus dulu ke klub, bisa melupakan tim nasional dulu sampai bulan Maret. Mudah-mudahan kecas lagi di baterainya nih. Mudah-mudahan sehingga mereka bisa lebih baik lagi kondisinya nanti. Ya, ini menarik ya, dari Eropa hanya 13 negara, 10 sudah pasti, tinggal 3 diperebutkan oleh 12 negara. Nah, ini 12 negara ini ada Portugal, Scotland, Italia, Rusia, Sweden, Poland, Wales, North Macedonia, Turki, Finlandia. Ini kayaknya juga buat Italia sekarang semuanya berat nih. Iya. Ya, untungnya sih memang Italia masuk ke pot 1 ya dalam undian playoff nanti. Artinya paling tidak mereka tidak akan ketemu Portugal dulu lah. Ya dong. Portugal itu ngeri soalnya Portugal tuh ngeri. Tapi bisa ketemu di final ya? Bisa ketemu di final kalau mereka berada dalam kelompok yang sama gitu ya. Dan mudah-mudahan sih satu mimpi buruk juga Swedia nih. Swedia yang masih belum jelas dia akan masuk pot 1 atau pot 2. Kalau misalnya mereka masuk pot 1 berarti Italia nggak bisa ketemu Swedia nanti di semifinal. Mungkin baru ketemu di final. Dan amit-amit sih jangan sampai Swedia lagi lah karena kita udah ingat 4 tahun yang lalu ya. Jadi Swedia ini memang salah satu tim yang suka menyulitkan ini sih Italia sih. Entah kenapa gitu ya, suka kesulitan gitu Italia kalau menghadapi Swedia. Mungkin gaya mainnya, banyaknya pemain Swedia yang sukses bermain di Serie A juga barangkali juga kita atas hitung itu menjadi penyebab Swedia bisa Ibra. Aduh, pemainnya Wiwit itu Ibra. Aduh, bahaya banget. Jadi kalau ini menarik ya karena di Qatar nanti hanya tinggal sisa 3 lagi. Ini memang tim yang ada semuanya runner up terbaik ya. Menurut Wiwit, peluang Italia untuk lolos ini karena baru tanggal 26 November kalau nggak salah diundi atau drawing. Betul. Seberapa besar? Ini banyak sekali fans Italia yang menunggu apakah memang trauma tadi Wiwit katakan 2017 gagal. Apakah trauma itu akan kembali? Karena ada cerita bahwa yang biasanya juara Eropa biasanya susah nih untuk berkembang di Piala Dunia berikutnya. Iya. Di playoff ini untungnya ya Tio, kalau menurut gua berlangsung dengan format yang beda sekarang karena kalau 4 tahun lalu kan dua leg ya main home away. Tapi sekarang cuma sekali main. Semifinal, final itu sekali main. Tambah deg-degan gua. Semacam knockout. Tapi malah Italia kalau knockout itu oke gitu. Oh iya, biasanya dia kalah selisih gol ya. Biasanya tuh ya. Iya, mereka gagalnya tuh karena agregat ya. Tapi kalau one off gitu, kalau satu pertandingan ya kita bisa lihat lah di Euro deh contohnya. Itu kan ya rata-rata terutama dari 16 besar sampai final itu kan satu pertandingan doang. Kalau udah mempertaruhkan segalanya gitu ya di satu pertandingan itu biasanya Italia oke deh biasanya ya kan Oke, terus kalau menurut kita jangan ngomong dulu 12 tim karena kita belum tahu kan siapa lawan siapa. Nah sekarang balik lagi ke Italia, apa yang harus dibenahi oleh Mancini? Apakah memang perlu dirombak nih tim dalam arti lini belakang? Harus dirombak karena banyak sekali nama-nama yang muncul ya, Wit. Banyak yang mengatakan bahwa udahlah Chiellini, udahlah Bonucci udah selesai, betul. Lini tengah juga kayaknya semuanya gagal kemarin. Barella nggak bisa apa-apa, kemudian Locatelli juga nggak bisa apa. Bukan seorang gelandang kreatif gitu. Jangan tergantung pada Verratti terus kan? Iya betul. Iya kalau di belakang terutama ya, gue setuju sih. Kalau soal mempertanyakan mau sampai kapan Bonucci sama Chiellini ini main gitu ya. Mereka udah Bonucci udah 34, Chiellini udah 37 malah. Itu harusnya udah dari 5 tahun yang lalu Italia udah mempersiapkan lah paling nggak penggantinya. Jadi sekarang nih udah muncul nih pemain-pemain itu ya. Dulu sebetulnya ada banyak gitu ya. Kayak si Daniele Rugani, Alessio Romagnoli, tapi ya mereka tenggelam gitu. Sayangnya tenggelam. Dan akhirnya sekarang kalau gue bilang untuk posisi center back kehilangan generasi nih. Di bawahnya Chiellini sama Bonucci nggak ada lagi yang setara sama mereka gitu, yang bisa langsung menggantikan dalam waktu singkat gitu. Makanya kalau gue pikir Mancini juga agak kesulitan sih. Dia masih memakai 2 pemain ini karena memang ini pilihan terbaik buat Italia sekarang. Dan celakanya dengan usia mereka itu, dan mereka
ya nggak bisa main konsisten terus 90 menit main terus di setiap pertandingan di klub, main juga di tim nasional pasti udah nggak kuat lah, nggak bisa. Mana Juve-nya lagi jelek ya? Iya betul. Jadi kalau gue pikir sih, ya ini waktu 4 bulan ini ya perlulah mungkin Mancini mempersiapkan itu ya, back baru. Mungkin dia yang paling baik yang bisa dia lakukan adalah mengamati pertandingan Liga Italia sih. Siapa back yang back tengah yang harus dicoba, dan itu harus berani. Kalau gue bilang harus berani ganti Chiellini atau Bonucci. Udah nanti Piala Dunia 2022 kalau misalnya Italia lolos ke sana, udah langsung pakai aja back muda itu. Jangan Chiellini sama ini lagi. Kalau dua nama itu lo bilang harus diganti, siapa kandidat paling dekat yang bisa mungkin jadi pilihan Mancini? Ya sekarang yang ada mungkin Acerbi, tapi Acerbi usianya juga veteran juga ya, udah 33 tahun. Ya mungkin itu tadi yang gue bilang udah kehilangan satu generasi, karena sangat sulit nemuin satu back tengah lagi yang dua back tengah lagi yang bagus gitu ya. Mancini mungkin pemain Roma lagi nih. Roma lagi lo sebutnya kan. Gue jadi enak nih. Mancini ini prospek, usianya masih 25. Ya, cuma sayangnya di Roma juga masih beradaptasi juga kayaknya, masih belum konsisten. Si Romagnoli ini juga digadang-gadang dulu calon back utama, tapi di Milan sendiri dia tergeser sama Fikayo Tomori gitu ya, sama Simon Kjær. Kemudian siapa lagi? Alessandro Bastoni di Inter. Ini juga salah satu prospek, masih 22 tahun. Rafael Toloi ya lumayan lah Toloi, tapi nggak tahu ya apa iya lu mau bikin susunan starter timnas Italia ada nama Toloi di situ? Enggak, serem. Bastoni lumayan lah ya, Bastoni ya, tapi Bastoni mungkin ya. Bastoni, Romagnoli dan Acerbi mungkin ya yang bisa kita kedepankan sebagai calon-calon back masa depan dari Italia. Nah, cuman ya masalah besar juga fullback ya, with fullback sama wingback ini tidak ada yang senyaman seorang Spinazzola di Italia. Iya, betul. Kalau kita lihat langsung drop gitu ya, Italia di Euro waktu Spinazzola cedera langsung drop tuh. Kemudian sekarang ya banyak mencoba beberapa pemain sih si Mancini ini, ada Di Lorenzo, ada Emerson Palmieri, kemudian kemarin juga memanggil Davide Calabria juga dari AC Milan untuk di bek kanan. Tapi ya harus inilah, pokoknya kalau untuk posisi bek sayap harus ada satu posisi dua pemain lah yang setara gitu ya kemampuannya. Dan mungkin ya pilihannya mungkin memang nggak banyak juga sih, kembali lagi ke klub-klub dari Liga Italia sendiri yang justru banyak posisi-posisi itu diambil sama pemain asing sih. Yes, oke. Berarti masalah center back sepakat. Nah, masalah dua lagi yang ada adalah masalah di tengah ya. Kalau Verratti, Lorenzo Pellegrini ada, apakah itu sudah cukup untuk menutup kekurangan dari kreativitas yang hilang kemarin? Iya, kalau Verratti ini memang krusial sih dia. Dia masih sangat krusial perannya sebagai metronom tim. Kalau ada dia itu si Barella ini lebih berani maju ke depan. Lebih berani masuk dari lini kedua karena ada Verratti di belakang dia gitu ya. Nah, kemarin pas lawan Irlandia Utara Verratti nggak ada, jadi kurang ini sih, si Barella ini jadi kurang eksplosif gitu. Agak hati-hati mainnya. Kita bisa lihat dari mungkin sampai 60 menit pertama tuh jelek banget mainnya, hampir nggak ada peluang ya. Kemudian kalau kita lihat ya harus ada ini sih gelandang yang juga, yang gue setuju yang Theo bilang tadi, harus ada yang satu yang benar-benar eksplosif, benar-benar bisa memberikan kreativitas kayak mungkin pemain nomor 10 gitu ya. Karena kalau kita lihat si Barella, Verratti, kemudian siapa lagi, Locatelli, Tonali yang kemarin dipanggil, Jorginho juga. Ini model-modelnya kan Cristante hampir mirip ya. Tapi pemain yang lebih dekat ke penyerang ini yang kita belum lihat dari Italia. Gelandang yang posisinya sering mengambil posisi lebih dekat dengan penyerang ini yang belum ada pemain nomor 10-nya lah, trequartistanya nih yang mungkin bisa dicari sama Mancini. Tapi kalau menurut gue sih cukup lah ya kalau Lorenzo Pellegrini ada, itu mungkin bisa jadi pilihan, dan juga Verratti bisa jadi pilihan. Jadi sisanya tinggal nyari defensive midfielder aja. Oke. Posisi terakhir yang tentunya menjadi masalah adalah striker yang tadi Wid katakan. Nah, sekarang siapa Wid
pengganti dari Ciro Immobile atau Belotti atau Raspadori atau Scamacca siapa? Iya, harusnya sih masih Ciro Immobile sih kalau gue bilang sih. Ya pilihan terbaiknya sih itu ya. Ya sekali lagi Liga Italia sekarang kebanyakan klubnya penyerang-penyerang topnya ya pemain asing gitu ya. Tapi kalau kita lihat kan Immobile cukup bisa bersaing nih. Sekarang juga berada di papan atas top scorer. Harusnya kan pemain seperti ini ya bisa gitu loh mentransformasikan performanya di klub ke tim nasional. Cuman sayangnya sejauh ini belum gitu ya. Nggak tahu apakah gaya main dari Italia juga beda dari di Lazio. Servisnya model-model servisnya ke Immobile kayaknya mungkin nggak sama di Lazio, mungkin itu ya. Tapi kalau dari segi stok pemain ya Immobile ini masih, kalau menurut gue sih masih pilihan terbaik sih sama si Andrea Belotti sih. Kalau kayak si siapa Raspadori, kemudian siapa lagi Scamacca, ya ini masih terlalu jauh ini Moiskin gitu ya. Jaraknya masih terlalu jauh dengan Immobile dan Belotti sih. Ya kalau mereka mau dicoba ya bisa aja gitu. Tapi ini akan jadi pilihan jangka panjang sih kalau Scamacca, Raspadori dan si Kean ini. Dan gua mencermati ya mereka harus pindah ke klub gede gitu. Iya, klub yang paling nggak lebih elit daripada Sassuolo lah. Si Raspadori dan Scamacca ini mungkin ke tim seperti Lazio atau ke Roma atau Fiorentina barangkali, dan jadi starter di situ. Harus gitu. Jam terbang tinggi ya. Iya. Oke, berarti kalau masalah pemain sebenarnya nggak masalah ya Wit ya. Seperti yang lo katakan, ini tim yang dibangun oleh Mancini dengan sangat baik, juara Eropa. Tapi memang lagian Eropa dengan Piala Dunia ini jaraknya dikit sebetulnya. Harusnya peak performance mereka masih terjaga harusnya. Ya kan, ini berarti hanya masalah kejenuhan tadi mungkin ya, seperti lo katakan tadi ya. Sama kehilangan beberapa pemain kunci di tengah sehingga Italia sulit sekali lolos. Oke, nah untuk kedepannya, lo lihat dengan hanya single match, peluang Italia seperti apa sebetulnya kalau tidak merubah? Karena gue rasa Mancini tidak akan merubah nih. Italia pasti akan seperti ini nih, Wit. Apa yang pasti akan dirubah menurut lo? Kalau dari segi gaya main nggak akan berubah. Kita akan bisa mengharapkan bahwa Mancini akan mempertahankan tulang punggung tim yang sama untuk playoff nanti ya. Ini pertandingan yang genting, yang krusial gitu, pasti ya mau nggak mau pasti Bonucci, Chiellini pasti akan dipanggil lagi kalau misalnya mereka bugar gitu ya. Kemudian kayak Verratti, Barella, kemudian Immobile, kalau misalnya mereka fit, mereka pasti akan dipanggil lagi karena pasti Mancini akan berpegang bahwa tim di Euro itu adalah tim terbaik yang pernah dia susun untuk Italia. Dan ini adalah tim yang barangkali bisa membawa Italia keluar dari kesulitan ini, dari playoff ini. Kalau misalnya mereka bisa tampil full tim, mereka bisa kembali ke performa seperti waktu di Euro kemarin ya. Nah itu rasanya sih, kayaknya sih publik Italia juga cukup percaya sih dengan Mancini, bahwa dia dengan track recordnya membangkitkan Italia dari gagal lolos ke Piala Dunia 2018 kemudian langsung jadi juara Euro. Ini pelatih bisa diharapkan itulah menghadapi situasi sulit gitu ya. Berarti Mancini stay ya? Stay lah. Yang out oleh berarti. Mourinho stay ya, Mourinho stay dong. Oke, terus berarti kalau kita berbicara mengenai drawing nanti, Italia pasti tuan rumah ya, Wit ya? Untuk yang semifinal. Iya, betul. Kalau untuk semifinal pasti tuan rumah. Karena tuan rumah itu adalah 6 tim runner-up terbaik ya. Dan Italia kebetulan masuk ke situ sih. Peringkat 3. Ya. Portugal, pasti. Scotland, Italia, Rusia, Sweden, dan Polandia. Nah, kalau untuk berikutnya, kalau kita misalnya Italia nggak satu bagan dengan Portugal terus Skotlandia, berarti finalnya juga tuan rumah dong ya? Kalau final diundi lagi, Tio. Oh, diundi lagi? Kalau final diundi, iya. Karena kan hitung-hitungannya kalau udah final itu peluangnya sama lah. Mungkin barangkali sama-sama tim unggulan gitu yang lolos ke final. Mungkin Italia dengan misalnya Rusia yang Rusia kan masuk pot 1 juga tuh. Ya. Jadi barangkali sama gitu. UEFA melihat ini sama, jadi harus diundi. Oke, pertanyaan terakhir, Wit. Dari 12 tim yang ada, 10 dari runner-up dan 2 dari Nation League, tim mana, negara mana yang menurut lu masih di atas Italia saat ini? Yang masih di atas Italia, kualitasnya ya? Ya,
Karena ini akan berhubungan dengan yang nonton, pendukung Italia akan yakin nggak mereka akan lolos? Kalau di atas Italia kayaknya sih nggak ada sih. Tapi kalau seimbang Portugal mungkin. Karena faktor Cristiano Ronaldo. Gue ulang nih, yang di atas Italia tidak ada ya? Nggak ada. Kualitasnya ya. Kualitas di atas kertas nggak ada. Oke. Yang seimbang? Yang seimbang barangkali Portugal. Hanya CR7 sama Bruno doang Portugal. Masa takut? Gue sih takut. Serem gila. Tapi kalau gue sih masih yakin ya. Gue sih masih yakin Italia lolos karena gila masa sih tim sebagus ini nggak masuk Piala Dunia gitu. Betul. Kalau gue lihat sih ya itu pengalaman dari Euro sih. Di Euro Italia bisa memperlihatkan tim ini bisa main bagus kalau misalnya ya memang in semua gitu ya, ngecun semua bisa tampil bagus, bisa mengalahkan siapa aja kalau gue yakin tuh kalau tim yang bermain di Euro kemarin. Dan tim ini lebih solid sih daripada yang 4 tahun yang lalu sih ya. 4 tahun yang lalu berantakan banget itu sama Ventura kacau. Kayak ya otaknya kagak ada isiannya apa-apa gitu ya. sorry aja nih. Mendingan gue main FPL masih bisa ya kan. Oke, berarti terakhir banget sekarang pertanyaan terakhir banget. Seberapa persen lu yakin Italia akan lolos tanpa kita mengesampingkan negara lain lah ya? Lolos. Yakin gue lolos. Kita masih bisa berharap Italia akan mendapatkan kelompok yang bagus ya nanti di playoff. Masa iya sial-sial mulu gitu ya? Adalah untungnya sekali-sekali gitu. Oke. Dan kalaupun ketemu tim kelompok yang berat juga, ya itu tadi yang gue bilang sebetulnya kalau di atas kertas kualitas Italia nggak ada yang lebih baik daripada mereka dari 12 tim ini. Siap. Termasuk Portugal. Bahkan kalau head to head dengan Portugal pun, gue yakin secara tim lebih unggul Italia daripada Portugal yang lu bilang sendiri tadi, cuman mengandalkan Cristiano Ronaldo aja. Iya, asal jangan adu penalti, bahaya. Kipernya bagus banget itu Portugal. Kipernya Roma bagus. Oke, Wiwit, terima kasih bro. Masukannya. Sama-sama. Semoga keinginan kita sama karena memang ini tadi ditunggu-tunggu oleh teman-teman di T10 TV karena mereka pengen tahu nih Itali gimana nih Bung Tio. Nah ini gue panggil pakarnya, jadi semoga tercerahkan bahwa Itali masih banyak peluang untuk bisa lolos. Iya. Thank you Wit, sukses terus, sehat terus ya. Thank you kesempatannya Tio. Ya, okay. Sama-sama. Terima kasih guys sudah menyaksikan T10 TV. Itu bagaimana satu opini dari Bung Wiwit mengatakan bahwa Italia sebenarnya memiliki tim yang bagus, hanya saja ada beberapa faktor yang membuat mereka sulit sekali untuk bisa lolos secara langsung, tapi bukan tidak mungkin lolos di playoff nanti dengan meyakinkan karena single match adalah sesuatu kebiasaan Italia untuk bisa lolos. Kita berharap bahwa Mancini akan menemukan tuahnya kembali dan berhasil membawa Italia lolos ke Piala Dunia. Masa sih 2 kali Piala Dunia nggak ada Italia? Males gua siarannya. Thank you Wiwit, terima kasih semuanya, sampai ketemu. Jodoh Bro, sign out, bye.